kami mengucap syukur buat berkat dan penyertaan Tuhan pada hari ini. Pada hari ini kami akan melaksanakan proses pembelajaran karena Engkau yang membuka hati dan pikiran kami agar kami mengerti pembelajaran pada hari ini. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Imelda, Hadir, Bu. Tiur, Hadir, Bu. Angel, absen ya? Absen, Bu. Kenapa dia? Sakit, Bu. Oh, sakit. Oh, kita doakan ya biar dia cepat sembuh. Jadi pertemuan berikutnya bisa berkumpul bersama kita. Iya, Bu. Kita hari ini bertumbuh dan semakin berhikmat. Dibuka bukunya halaman 4, nak. Halaman 4. Udah? Apa di situ judulnya, Imelda? Bertumbuh dan semakin berhikmat. Iya, bertumbuh dan semakin berhikmat. Jadi sebelum Ibu jelaskan apa itu arti bertumbuh, coba Imelda jelaskan apa itu bertumbuh. Bertumbuh itu mulai dari kecil menjadi besar dan pendek menjadi panjang. Iya, betul sekali. Bertumbuh itu adanya suatu perubahan dari misalnya dari kecil jadi besar. Jadi contohnya ketika Imel waktu kecil atau Tir waktu kecil belum memiliki rambut, terus terjadilah pertumbuhan atau bertumbuh, jadi rambutnya sudah semakin panjang. Jadi itulah. Tapi yang kita maksud di sini bertumbuh di dalam Yesus atau dan semakin berhikmat di dalam Yesus Kristus. Coba Anda bacakan, Imelda bacakan kisah dari Tonya Harding yang ada di buku kita. Kisah Tonya Harding. Tonya Harding lahir 1970. Adalah seorang pemain sepatu es atau ice skating terkenal di Amerika Serikat pada tahun 1994. Ia terlibat dalam sebuah pelanggaran hukum ketika bekas suaminya Jill Gilroy berkelompok dengan Swan Eka dan Shani Stan dan menyerang saingannya dalam olahraga sepatu es, Nancy Kerrigan. Dalam sebuah latihan persiapan kejuaraan sepatu es keindahan di Asia, Kerrigan dipukul di bagian pahanya, hanya beberapa sentimeter di atas lututnya, dengan sebuah tongkat polisi lipat. Untunglah kaki Kerrigannya tidak patah, hanya luka-luka. Tetapi hal itu telah membuat Kerrigan mengundurkan diri dari kejuaraan nasional. Harding memenangi kejuaraan itu Daily Mail Agony of the Icy Queen 14 September 2013. Namun, peristiwa kemudian terbongkar oleh polisi. Polisi dan hakim membuktikan bahwa Harding mengetahui rencana serangan terhadap Kerrigan. Harding mengakui bersalah dan dijatuhi hukuman percobaan 3 tahun penjara, 500 jam pelayanan masyarakat, dan denda 100 160 juta dolar. Juaranya tahun 1994 dicabut dan seumur hidupnya Harding dilarang ikut. Oke. Ya, itu adalah suatu kisah bahwa bertambahnya umur atau meningkatnya umur, semakin banyak umur seseorang itu bukan berarti dia sudah dewasa. Seperti kisah Tonya Harding, dia adalah seorang pemain ice skating. Jadi ketika dia mempunyai lawan yang menurutnya tidak mampu dia kalahkan, kemudian dia membuat cara-cara yang tidak baik, sepertinya melakukan tindakan kriminal kepada temannya atau yang menjadi lawannya, sehingga lawannya pun kalah, jadi dia memenangkan pertandingan. Jadi dari situ kita belajar bahwa dia belum dewasa, dia belum mampu untuk menerima kekalahan atau untuk menerima bahwa dia itu tidak bisa memenangkan pertandingan itu. Jadi itu adalah salah satu bahwa seseorang itu tidak dewasa. Jadi Julie Davis mengatakan, dewasa itu bertambahnya umur sudah seharusnya terjadi, tetapi dewasa itu pilihan. Jadi kita pun yang di sini atau kita melihat ada orang tua tapi misalnya perbuatannya tidak baik, atau Imelda misalnya umurnya sudah berapa Imelda? 18 tahun. Iya, 18 tahun. Tetapi belum tentu juga dewasa. Tetapi kalau dari segi fisik Imelda sudah dewasa.
Jadi itu maksudnya di sini. Jadi apa yang dimaksud dewasa dan berhikmat itu? Ya, bertumbuh dan semakin berhikmat. Jadi yang mau dikatakan di sini atau yang mau kita bahas bagaimana bertumbuh dan semakin berhikmat itu dalam pembahasan kita ini. Yaitu yang pertama, keberanian bertanggung jawab. Maksudnya di sini ialah mengakui kesalahan kita. Jadi ketika kita melakukan kesalahan atau kita membuat perbuatan yang tidak baik, kita harus berani mengakui dari setiap kesalahan kita. Kita harus berani menanggung resiko atas apa dari perbuatan kita. Jadi itu adalah salah satu contoh kedewasaan yang baik dan benar. Yang kedua itu kejujuran. Kejujuran ini seringkali orang susah melakukannya. Kenapa? Karena untuk menyelamatkan diri seringkali orang itu berbohong, susah mengakui kesalahannya. Jadi contohnya ketika kita mengambil sesuatu atau mengambil milik orang lain, jadi karena tidak ada orang melihat, jadi kita berbohong. Kita berbohong agar menutupi kesalahan kita. Jadi itu yang sering terjadi pada kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga itu hidup yang terarah kepada orang lain. Maksudnya di sini ialah kita tidak terlalu berfokus kepada diri kita sendiri. Kita tidak hanya memikirkan diri kita sendiri. Misalnya kita memiliki talenta. Jadi kita itu tidak boleh hanya memikirkan saja, ini kemampuanku. Jadi kita juga harus terarah kepada orang lain. Maksudnya di sini kita memiliki tanggung jawab kepada masyarakat, gereja, dan lingkungan kita. Jadi itu dia memiliki hidup yang terarah kepada orang lain. Nah, ini adalah yang terakhir ini hidup berhikmat. Nah, ini adalah salah satu hal yang sangat sulit atau yang tidak kita temukan di bangku sekolah. Jadi hal ini bisa kita peroleh dari mana? Jadi hikmat itu bisa kita peroleh dari lewat kita mematuhi atau kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Maka kita bisa mendapatkan hikmat. Jadi tidak ada kursus atau sekolah-sekolah yang mempelajari bagaimana kita mendapatkan hikmat. Jadi ini kita bisa kita dapatkan hanya melalui kedekatan kita kepada Tuhan. Barangkali contoh yang kita ambil ialah Raja Salomo. Raja Salomo ini sangat terkenal hikmatnya sampai ke berbagai negara pada zamannya. Raja Salomo ini ialah orang yang sangat berhikmat. Jadi ketika dia menghadapi suatu masalah tentang anak bayi, perebutan anak bayi tersebut, dia bisa mengatasi masalah itu. Dia tahu apa yang harus dilakukannya, apa hal-hal yang tidak merugikan satu dengan yang lain. Jadi dia pandai dalam mengambil keputusan tersebut. Jadi untuk lebih lanjutnya kita boleh baca itu dari 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai 28. Nah, di sini menceritakan tentang kebijaksanaan itu dalam mengambil suatu keputusan. Nanti untuk lebih jelasnya boleh kita baca ya di rumah kita masing-masing. Iya, Bu. Itu di 1 Raja-Raja 3 ayat 16-28 tadi. Oke, sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Jadi tugasnya itu buatlah bagaimana kedewasaan yang boleh kamu terapkan itu di keluarga kalian, di sekolah, di lingkungan, dan di gereja. Itulah tugas kalian di rumah. Nah, jadi minggu depan Ibu akan tanya kepada kalian apakah kalian sudah selesai tugas kalian apa tidak. Iya, Bu. Oke, jadi untuk menutup pertemuan kita hari ini, atau sebelum Ibu tutup ada pertanyaan? Tidak, Bu. Oke, kalau tidak ada kita tutup ya. Kita bersatu Bu. dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur buat berkat dan penyertaan-Mu hingga pada hari ini kami masih boleh melaksanakan pembelajaran kami dengan baik. Ya Tuhan, kiranya apa yang saya sampaikan kepada anak didik saya pada hari ini boleh mereka terima dan gunakan di kehidupan mereka sehari-hari